وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita masih baca masalah keutamaan berinfak dan pembatal-pembatal pahala infak. Saya kita baca kemarin bahwasanya pahala sedekah infak dilipat gandakan 700 kali lipat, bisa lebih dari itu liman yasha Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya dua, tidak diiringi dengan al-man wal adha, tidak diiringi dengan mengungkit rasa punya jasa dan tidak menyakiti. Terakhir kita baca kata beliau rahimahullah ta'ala, termasuk dari adha menyakiti yang diberi adalah ketika semata-mata seorang mengabarkan kepada yang lain dirinya telah memberi kepada si fulan. Semata-mata dia bilang, ya apa itu fulanan, itu sudah termasuk adha. Semata-mata dia menyatakan setelah berinfak memberi si fulan, itu sudah adha. Kenapa demikian? Karena itu menurunkan derajat orang yang diberinya di hadapan yang lain. Kemudian kedua, kalau seorang mau diberi dan dia tahu yang memberi akan melakukan man wal adha, akan menyakitinya, akan mengungkit merasa punya jasa, bagaimana kata Syarah rahimahullah ta'ala, jangan diterima, ditolak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kita baca dua ayat insyaallah terkait masalah itu juga. Qala Allah ta'ala, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'ruf, ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Ya, bercontoh dari Allah Ta'ala, di antara bentuk ucapan baik, ucapan ma'ruf adalah ketika seorang minta uzur kepada yang meminta. Ya, kemudian mungkin mendoakannya. Ya, afwan, sekarang sedang tidak ada, tapi mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kepada antum dan kepada ana. Insyaallah jika ada, saya akan bantu. Itu kalau ma'ruf. Semata-mata ucapan demikian. Qaulun ma'ruf, ucapan baik, ucapan ma'ruf, ya, dengan mendoakan yang meminta, yang butuh bantuan, ya, dan menyampaikan, menghiburnya, kalau ada kemampuan, kelapangan akan membantu dia. Ini kalau ma'ruf. Ucapan ma'ruf seperti itu, wa maghfiratun, dan pemberian maaf. Ya, memaafkan orang berbuat salah kepada dirinya, terkait masalah pribadinya, ya, terkait masalah manhajatinya, terkait masalah pribadi, ya, dia berbuat salah untuk media, masalah kehormatannya mungkin, atau hartanya, dia maafkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qaulu ma'ruf, ucapan yang ma'ruf, yang baik, dan memberi pemberian maaf kepada yang salah kepada dirinya, khairun, lebih baik min sadaqatin, dibandingkan sedekah yatba'uha adza, yang diiringi dengan adza, menyakiti yang diberi. Kenapa Syekh rahimahullah ta'ala? Karena sedekah yang diiringi dengan adza itu bukan hasanah, bukan ihsan. Justru itu adalah isaah. Itu menyakiti. Ya, tadi adza itu kata Syekh rahimahullah ta'ala semata-mata seorang menceritakan pemberiannya kepada satu pihak, satu orang kepada yang lain. Itu adza. Wallahu ghaniyun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, halim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala halim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, jadi korelasi munasabah disebutkan dua nama Allah ini. Ghaniyun, jadi Allah itu maha kaya. Sedekahnya Anda
infaknya kamu, itulah yang tapi Allah Subhanahu wa taala bihi. Allah tidak butuh, tidak dapat manfaat darinya. Allah Ghani. Dan Allah Subhanahu wa taala Halim. Yani perbuatan Anda, perbuatan seorang yang mengungkit-ungkit pemberian, yang menyakiti yang diberi, itu satu perbuatan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Halim, yani Allah tidak menyegerakan ukubah, atau tidak menyegerakan hukuman kepada dia yang telah melakukan dosa besar dengan mungkit-mungkit dan menyakiti yang diberi. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala di pada ayat ini adalah fadilatu al-qaulil ma'ruf, keutamaan ucapan yang ma'ruf. Saya bacakan saja kata beliau rahimahullah. Contoh qaul ma'ruf. An ya'ti rajulun yas'alu malan bihadihi aw qalahu. Datang kepada dia seseorang yang minta bantuan harta. Minta. Imma dengan dia ucapkan langsung, memang mengucapkan, atau dari hal, lisanul hal. Dia tahu orang ini datang mau menyampaikan sesuatu, butuh bantuan. Sedang meminta bantuan. Fakallamul mas'ul, maka yang diminta pun berkata, laisa indi syai'. Pada hari ini aku tidak punya apa-apa. Wa sarjukullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan rezeki. Wa idza jaa syai'un fa innana naj'aluka al-bab. Kalau nanti datang rezeki kepada saya, insyaallah kamu akan saya misalnya ingat, akan saya perhatikan, akan saya utamakan. Semata-mata meminta uzur, menjanjikan seperti itu adalah qaulun ma'ruf, yang lebih baik daripada memberi tetapi menyakiti. Yang kedua, rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan al-hassu ala al-maghfirah, anjuran untuk memberikan maaf kepada yang lain yang berbuat salah kepada kita. Namun ikhwan, masalah maghfirah, masalah memberikan maaf kepada yang lain itu tidak mutlak. Pemberian maaf kepada yang lain itu muqayyad dengan islah. Iya, menjadi baik, menjadi terpuji kalau pemberian maaf kita itu akan mendatangkan perbaikan. Allah Ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, tidak semua orang sama. Ada seorang yang ketika diberi maaf, diampuni, diberi maaf akan baik. Itu adalah pemberian maaf yang terpuji. Tapi ada sebagian orang yang bukan maaf untuk dia yang baik, tapi hukuman, ukubah, tidak dimaafkan. Maka kalau orang seperti ini yang pantas yang mendapatkan hukuman agar jera, ya tidak baik, tidak terpuji, ya memberikan maaf kepada dia. Ya, maghfirah, al-af, itu pada tempatnya, yaitu ketika pemberian maaf kita mendatangkan kebaikan. Man afa wa aslah. Ayat berikutnya masih terkait dengannya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian. Jangan kalian gugurkan pahala infak sedekah kalian bil manni wal adha, dengan ngungkit-ngungkit jasa pemberian dan menyakiti yang diberi infak. Kalau misalkan orang seperti ini, kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang berbuat demikian itu seperti orang yang berinfak dengan hartanya ria, ingin dilihat orang, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dimisalkan dengan infaknya munafikin. Infak dengan ria, dilihat orang dan tidak beriman kepada hari akhir. Famasaluhu, pemisalan dia, kama sali safwanin alai turab, seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah-tanah. Mungkin batu yang licin misalnya yang luas, ada tanah, akhirnya ada tumbuh di tanah tersebut. Orang mengira akan ada manfaat dari tanaman yang tumbuh di tanah di atas batu yang licin. Mereka mengira akan ada hasil.
Karena tanah tersebut tumbuh di atasnya. Tapi ternyata fasabahu wabilun fataraka salda. Tapi ternyata kemudian turun hujan yang besar, yang deras, yang menghabiskan semua tanah-tanah di atas batu tadi. Ya, sehingga fataraka salda meninggalkan batu yang licin, tidak tanah sama sekali. Ya, tidak ada tanaman di atasnya, bahkan tanahnya pun tidak ada. Demikianlah permisalan orang yang berinfak dalam keadaan dia batalkan dengan man wa adha. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu untuk mengambil manfaat dari apa yang mereka telah lakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kafir. Ikhwan billah rahimahullah tadi sudah kita sebutkan dari pertemuan kemarin bahwasanya infak itu ada syaratnya. Syarat untuk diterimanya adalah fisabilillah, ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian infak juga pembatalnya. Pembatalnya adalah apa? Al-man wal adha. Sehingga ketika berinfak, kita bersedekah, lakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah. Niatkan ya untuk berqudwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijauhkan dari pembatalnya itu al-man wal adha. Beringatkan sekali lagi, al-man itu kata beliau dosa besar. Al-man itu dosa besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun narim." Tiga golongan, tiga kelompok yang tidak akan Allah ajak bicara di hari kiamat, tidak akan terlihat mereka, tidak akan mentazkiyah mereka, dan justru mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu yang pertama al-musbil. Al-musbil seorang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Kemudian wal mannan. Al-mannan tadi seorang yang sering mengungkit pemberiannya. Saya ulangi lagi, ya, kata Syekh rahimahullahu taala, al-man itu adalah semata-mata seorang merasa punya jasa, menceritakan kepada yang lain lebih tinggi dari yang lain, ada semata-mata menyebutkan sedekah kita kepada yang lain. Kata beliau rahimahullahu taala, al-man adalah izharu annaka manun alaih. Engkau tampakkan dirimu punya jasa kepada dia. Wa annaka faqahu bi'ta'ika ilahiyah. Kau merasa kamu lebih tinggi darinya dengan sebab pemberian yang kau berikan. Kau merasa dia yang membantunya, merasa dia yang memberinya tiap bulan, merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan yang dia beri. Tarafu'. Ya, merasa tinggi, bertakabur, bersombong kepadanya. Adapun al-ghadab rahimahullahu taala adalah an tadhkura ma tasaddaqta bihi indan nas. Yang kau sebutkan, ceritakan apa yang kamu berikan. Saya beli pulan saya kasih, cerita kepada yang lain. Semata-mata menceritakan apa yang kamu beri, itu adalah adha. Itu adalah pembatal sedekah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.